seseorang sudah tidak mengindahkan panggilan polisi dalam proses penyidikan, polisi wajib melakukan upaya paksa. Berupa apa? Melakukan penjemputan terhadap saksi, dibawalah saksi itu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi dengan adanya perlakuan seperti itu, menurut saya polisi sudah harusnya bertindak tegas, ya kan? Jangan lagi kelemar-kelemar, lembek-lembek gitu loh, ya. Karena perkara ini adalah perkara yang menyita perhatian publik, ya, perkara yang sudah sangat nasional, ya. Nah, perlu kalian ketahui, saudara Nikita Mirzani juga melaporkan illegal akses dan naik penyidikan. Sehingga apa? Pihak kepolisian ketika menaikkan suatu proses penyelidikan ke penyidikan sudah dianggap ada peristiwa pidana. Jelas terhadap peristiwa pidana, polisi harus kejar terus yang namanya tersangkanya, menetapkan tersangka. Jangan hanya proses, ada tindak pidana, ada peristiwa pidana, tersangkanya nggak ada. Loh, penegakan hukum apa ini? Ya kan? Jadi saya minta ya penyidik, Direktorat Cyber jangan bermain-main, oke? Jangan juga tidur-tiduran ya, walaupun ya saya mohon maaf lahir batin, ini kan bulan puasa, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tapi juga janganlah laporan kami ditidur-tidurkan, ya kan? Ya, laporan kami jangan sampai ya tidak ditindaklanjuti, ini nggak benar ini, ya. Jadi saya minta Dir Cyber segera atensi kepada penyidik agar penyidik ini rajin kembali, jangan bermalas-malasan. Kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Ini adalah diri Mawa yang nggak pernah dilihat insan selama berumah tangga dengan Mawa. Makanya di awal beliau itu gencar banget buat ngajak Mawa rujuk. Karena Mawa itu mungkin pada saat berumah tangga tidak pernah setegas ini. Bahkan insan itu mengeluarkan pendapat bahwa mungkin saja ada pihak-pihak eksternal yang mempengaruhi Mawa untuk berpisah dengan beliau. Padahal itu jelas-jelas banget adalah jati diri seorang istri yang mau mempertahankan harkat dan martabatnya. Intinya apa? Intinya kacamata I love you Mawa, I love you Inara. Itu intinya. Tapi kabarnya juga Insan dengan Inara juga udah renggang, nggak seharmonis dulu ya Bang ya? Benar nggak Bang? Enggak lah, kemarin saya waktu konferensi pers ada Insanul juga lagi teleponan kok. Apapun penilaian orang nggak usah didengerin. Jadi diri sendiri, saya yakin saya nggak salah didik anak saya. Ternyata ibu sama anak 11-12. Anaknya nggak pernah merasa bersalah walaupun udah ngancurin rumah tangga orang. Ibunya ngerasa yakin banget nggak pernah salah ngedidik anaknya. Bu, aku juga seorang ibu yang punya anak. Aku gak berani ngeklaim kalau aku gak pernah salah ngedidik anak aku, Bu. Karena kita itu cuma manusia biasa. Yang pasti ada salahnya dalam hal apapun. Bener gak netizen? Buat kalian yang susah minta maaf sama orang, coba dengerin lagunya Novia Bahmi. Jangan sok iya jadi orang, ya. Dengerin lagu ini, judulnya Maaf. Permudahlah ucapkan maaf. Paham gak? Dengerin lagunya nih, ya. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara Rusli, Insanul Fahmi dan Mawa, Wadatina Mawa ya, Wadatina Mawa. Nah ini ada beberapa info lagi yang harus kita lihat ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya ya guys ya. Yuk kita langsung simak bareng-bareng infonya dan kita reaksi setiap video-videonya seperti biasa. Kalian bisa tulis di kolom komentar dengan bijak ya. Dan ini ada info terkait 3 alasan Inara Rusli pilih cabut laporan terhadap Insanul Fahmi. Nah ini kita lihat seperti apa infonya guys. Inara Rusli akhirnya memutuskan berdamai dengan Insanul Fahmi dan mencabut laporan penipuan. Sebelumnya Inara merasa dibohongi karena Insanul mengaku single padahal masih beristri. Masalah ini mencuat setelah Wadatina Mawa membongkar dugaan perselingkuhan dan melapor ke polisi. Situasi semakin memanas ketika Inara juga dilaporkan atas dugaan perzinaan. Di tengah konflik hukum yang berjalan, Inara memilih jalan damai dan menarik laporannya. Damai katanya. Keputusan tersebut diambil setelah Insanul menunjukkan iktikat baik menyelesaikan masalah. Insanul berani menemui keluarga Inara sebagai bentuk tanggung jawab dan klarifikasi.
Ia juga menjelaskan secara langsung kepada keluarga Inara terkait polemik yang terjadi. Inara mengaku ingin tetap taat sebagai muslimah karena pernikahan mereka sah secara agama. Kini Tuh guys ya, udah ganteng banget ya si Sanul ya guys ya. Sampai Inara aja sampai ini. pihak Inara berharap proses perdamaian juga bisa terwujud dengan Wardatina Mawa. Bukan ketakutan sih, tapi lebih takut bagaimana rumah tangga saya ini bisa hancur, pecah, berantakan ya kan. Itulah ucap si Insanul. Gimana ya kok Insanul? Kau tanya aku pula, heran pula, kau takut pula ke rumah tangga kau hancur berantakan. Orang kau yang buat kok. Kau yang ulah, kau yang buat ulah. Karena nggak tahan kau, ular kau itu pengen cari sawah yang baru. Janganlah kayak gitu kali muncung kau. Ya seolah-olah kau shock, nggak tahu, kaget ya kan. Terheran-heran. Kok bisa ya rumah tanggaku hancur? Kok bisa ya? Siapa ya yang salah ya? Siapa ya? Ayo, siapa yang salah? Enggak, bukan kau yang salah. Bukan kau yang salah. Kau enggak layak disalahkan karena kau manusia yang sempurna dan perfect. Kau enggak ada celah untuk disalahkan. Jadi kalau kau takut rumah tangga kau hancur berantakan, kok bisa sampai hancur berantakan? Ya, karena sawah kau yang baru. Ya sawah kau yang baru, sawah kau yang baru. Jadi ya Insanul ya, cemana kata pengacaranya si Inaro ya kan, pengacara si Inaro bahwasanya si Mawa itu nggak layak untuk kau jadikan istri ya. Jadi kau dengar aja lah kata si pengacara si Inaro itu, bahwasanya nggak layak lah. Jadi kau yang cari yang lebih layak lah. Kayak si Inara, cocok kalian cocok. Kalau bisa nanti kalian buat resepsi lah ya kan, oke? Masak rendang kalian ya kan, baralek gadang. Kenapa saudara P ini memperoleh perlakuan yang spesial gitu? Kenapa penyidik Direktorat Cyber Barreskrim Mabes Polri ketika seseorang dipanggil secara layak, kemudian mengindahkan panggilan tersebut dan dibiarkan saja? Nah ini hari saya mau komplain kepada Direktorat Cyber, tolong saya minta Pak Dir Cyber, ya Brigjen Pol, saya lupa ya namanya, saya minta untuk dilakukan pemanggilan lanjutan, ya atau pemanggilan kedua terhadap saudara P. Karena kenapa? Yang bersangkutan ini tidak kooperatif. Nah ini jelas akan merusak citra kepolisian, ya kan? Jangan nanti kejadian kayak yang di Polda Metro Jaya, ya kan? Yang ada seorang dokter itu, nah, kan ini juga upaya melecehkan panggilan polisi nih. Jelas-jelas dia tidak mengindahkan panggilan polisi, berupaya untuk tidak kooperatif. Jelas secara subjektif penyidik boleh melakukan upaya paksa. Tapi kan jadi saya minta penyidik, kau jangan main-main juga, ya. Saya minta penyidik, ya, kalau kamu masih membiarkan atau memberikan perlakuan khusus ini kepada saudara P, saya juga, ini saya menduga boleh dong, ya. Ada sesuatu antara kamu dengan saudara P. Ya, ini saya duga nih. Ya, saya duga keras ini ya. Tapi kan kalau misalnya disamain dengan yang di Polda, statusnya berbeda. Yang di Polda DRL tersangka. Kalau Ya. di sini Virgon masih seorang saksi. Ya, Apakah boleh saksi dijemput paksa gitu? Boleh dong, apabila seseorang sudah tidak mengindahkan panggilan polisi dalam proses penyidikan, polisi wajib melakukan upaya paksa. Berupa apa? Melakukan penjemputan terhadap saksi, dibawalah saksi itu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi dengan adanya perlakuan seperti itu, menurut saya polisi sudah harusnya bertindak tegas, ya kan? Jangan lagi kelemar-kelemar, lembek-lembek gitu loh, ya. Karena perkara ini adalah perkara yang menyita perhatian publik, ya, perkara yang sudah sangat nasional. Dia semakin kuat. Saya udah kuatin, udah Insan. Kalau memang qadarallahnya bisa. Kalau memang Allah masih menindaki untuk bisa bersama. Kemarahan Wardatina Mawa yang sempat meledak usai menjalani pemeriksaan atas laporan yang menyeret nama Inara Rusli rupanya langsung mendapat tanggapan dari Insanul Fahmi. Di tengah memanasnya polemik ini, proses hukum pun terus bergulir. Namun satu hal yang menjadi sorotan, tuduhan yang kini ramai diperbincangkan disebut tidak bisa dibuktikan dengan mudah. Lantas, bagaimana tanggapan pihak Insanul atas emosi Mawa yang mencuat ke publik? Benarkah proses pembuktian kasus ini masih panjang? Dan meski ada upaya penundaan, apakah laporan Mawa akan tetap berjalan? Biar
Biar gak makin kepo, langsung aja kupas tuntas informasi terupdate selengkapnya di YouTube Igini atau klik link di bio. Tuh guys ya, jadi intinya mah Wahdatina Mawa itu menolak untuk berdamai dengan Insanul dan Inara Rusli gitu guys ya. Kira-kira menurut pendapat kalian gimana nih? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih guys sudah subscribe channel Uki Kemis dan sudah menghabiskan waktu untuk menonton video aku ini data terkait info dari Inara Rusli. Mudah-mudahan kalian diganti dengan rezeki yang lebih baik dan terima kasih banyak sudah subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.